Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, hari ini akan saya lanjutkan try out SKB Widya Iswara ahli pertama yang ketiga, di mana saya mengikuti try out ini di website ataupun di situs Sahabat CPNS. Baik, untuk tipe soal SKB jumlah 100 soal dan waktunya 90 menit. Baik, sama-sama kita akan bersama-sama mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Apa saja uraian kegiatan jabatan fungsional Widya Iswara untuk jenjang Widya Iswara ahli pertama menurut pasal 8 Permen Pan RB nomor 42 tahun 2021? A. Menyusun kurikulum pada tingkat pelatihan teknis tingkat dasar atau pelatihan sosial kultural tingkat dasar. B. Menyusun kurikulum pada tingkat pelatihan teknis tingkat lanjutan. C. Menyusun bahan ajar untuk pelatihan manajerial. D. Melakukan penelitian ilmiah di bidang pelatihan. E. Menyusun laporan keuangan instansi. Jawabannya adalah A ya, tingkat dasar. Karena dia jabatan fungsional Widya Iswara ahli pertama. Next. Dalam pasal 9, Permen Pan RB nomor 42 tahun 2021, hasil kerja apa saja yang harus dicapai oleh Widya Iswara ahli pertama? A. Dokumen kurikulum pelatihan teknis tingkat dasar atau pelatihan sosial kultural tingkat dasar. Lanjutan yang tadi ya. Oke, jawabannya A. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu pelatihan dalam Permen Pan RB nomor 42 tahun 2021? A. Upaya peningkatan kualitas pelatihan melalui pengembangan model pembelajaran. B. Upaya komprehensif dalam pengendalian kualitas mutu. Nah, ini ada tulisan mutu terhadap penyelenggaraan pelatihan ASN. Jawabannya adalah B. Nomor 4. Menurut pasal 7 Permenpan RB nomor 40 tahun 2001, sub unsur kegiatan pengembangan pelatihan meliputi perencanaan pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan, pengembangan model-model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan, ya, pelaksanaan pelatihan dan penyampaian mutu pelatihan, penyusunan modul bahan ajar, evaluasi administrasi dan keuangan pelatihan. Jawaban yang tepat adalah menurut pasal 7 ya, sub unsur kegiatan pengembangan pelatihan. Ya, silakan dijawab. Subnya, unsur kegiatan, katakanlah bagian kecilnya lagi dari unsur kegiatan. Perencanaan betul, pengembangan model, evaluasi betul, pelaksanaan pelatihan betul, penyusunan modul betul, evaluasi administrasi dan keuangan juga betul ya. Cukup eh, hampir jawaban cukup mirip-mirip. Perencanaan, pelatihan dan evaluasi. Pengembangan model pembelajaran, evaluasi pengembangan. Pengembangan ya. Pengembangan nampaknya. Seorang instruktur di universitas ingin mengadopsi platform pembelajaran daring yang memungkinkan integrasi dengan berbagai alat pihak ketiga, serta memiliki fitur pelaporan yang mendetail. Platform apa yang sebaiknya dipilih dan mengapa? Ada Google Classroom, Moodle, Zoom, Slack, Microsoft Teams. Sebenarnya ada tiga yang paling eh, familiar. Google Classroom, Zoom Meeting, dan Microsoft Teams. Kalau kampus ya, biasanya dia berkoordinasi antara Microsoft dan eh, apa namanya Google dan Zoom. Pembelajaran daring yang mungkin integrasi berbagai pihak. Oke, nampaknya lebih detail itu di Google Classroom. Nomor 6, sebuah sekolah menengah ingin mengimplementasikan platform pembelajaran daring yang gratis dan mudah digunakan oleh siswa serta guru. Selain itu, platform ini harus mendukung penyimpanan dokumen dan kolaborasi dalam tugas. Pilihan yang terbaik kondisi ini adalah Google Classroom ya. Seorang instruktur sedang merancang modul pembelajaran daring tentang literasi digital. Modul ini harus melibatkan siswa secara interaktif dan memungkinkan penilaian langsung atas pemahaman mereka. Metode apa yang sebaiknya digunakan dalam modul ini? A. Penggunaan video ceramah, menyediakan materi bacaan, menggunakan simulasi dan kuis, mengadakan diskusi forum, membuat tugas proyek akhir. Ya, dia karena ini pembelajaran daring tentang literasi digital, maka yang paling tepat adalah ada juga di akhir ya, selain melibatkan interaktif,
Juga penilaian langsung atas pemahaman materi. Juga harus ada kuis. Jadi jawabannya C. Nomor 8, dalam desain pembelajaran daring, prinsip ADIE sering dipergunakan untuk memastikan efektivitas proses pengajaran. Tahap development dalam ADDIE mencakup kegiatan berikut kecuali developmentnya adalah pengembangan. A. Pembuatan materi. B. Penulisan naskah. C. Pemrograman interaktif. D. Evaluasi. E. Produksi media. Ya, ada materi, naskah, pemrograman interaktif ya antara C dan E. Evaluasi. Em, Nampaknya D lebih tepat karena eh, desain pembelajaran daring, development. Oke, saya rasa jawabannya adalah eh, D ya. Next, nomor 9. Seorang instruktur berencana menggunakan metode flipped classroom dalam kelas daringnya. Strategi terbaik untuk memastikan siswa siap mengikuti kelas sinkron setelah menyelesaikan tugas prasinkron adalah jawabannya A. Menyediakan bahan bacaan, B. Mengadakan kuis, C. Menggunakan diskusi, D. Menugaskan proyek kelompok, dan E. Memberikan ceramah langsung. Jadi jawaban yang tepat adalah memastikan siswa-siswa siap mengikuti kelas sinkron. Memberikan tugas sebenarnya antara D, kemudian diskusi. Boleh juga strategi terbaik untuk memastikan siswa siap mengikuti kelas sinkron. Setelah menyelesaikan tugas, maka dia harus menggunakan diskusi forum. Oke, jawabannya C. Lanjut. 10. Seorang pengajar ingin meningkatkan keterlibatan siswa dalam kelas daringnya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah gamifikasi. Elemen gamifikasi apa yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi siswa? A. Papan peringkat. B. Banyak tugas. C. Ceramah. D. Menghindari penggunaan teknologi. E. Menekankan penalti untuk keterlambatan. Antara A dan B. Jawaban yang tepat adalah papan peringkat dan penghargaan. A. Dalam kelas daring, seorang instruktur ingin memastikan penilaian formatif yang efektif dan real time. Metode mana yang paling sesuai untuk tujuan ini? A. Penilaian akhir. B. Proyek kelompok. C. Tes pilihan ganda. D. Kuis singkat dan tugas harian. E. Pemberian nilai berdasarkan partisipasi forum. Selain itu, seorang instruktur memastikan pilihan formatif yang efektif dan real time. Maka jawabannya adalah kuis singkat dan tugas harian. D. 12. Seorang instruktur menggunakan rubrik untuk menilai tugas esai siswa dalam pembelajaran daring. Manfaat utama menggunakan rubrik adalah A. Mengurangi waktu penilaian. B. Memudahkan siswa mencontek. C. Memberikan standar penilaian yang jelas dan konsisten. D. Menghilangkan kebutuhan feedback. E. Mengabaikan kriteria penilaian subjektif. Ya, sebenarnya kalau tugas esai itu kan lebih ke subjektif ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah memberikan standar penilaian yang jelas dan konsisten. Jawaban C. 13. Sebuah perusahaan ingin menggunakan Learning Management System atau LMS yang dapat diintegrasikan dengan alat kolaborasi seperti Slack dan Zoom Meeting. LMS mana yang paling sesuai dengan kebutuhan ini? Ada Moodle, ada Google Classroom, Edmodo, Blackboard, Sakai. Saya kira yang paling tepat Google Classroom. Jawabannya B. 14. Seorang instruktur ingin menggunakan alat untuk mengadakan kelas sinkron dan mendukung interaksi langsung antar siswa dan pengajar. Alat apa yang paling efektif untuk tujuan ini? Google Drive, Slack, Zoom, Trello, Asana. Ya, mengadakan kelas sinkron. Mendukung interaksi langsung antar siswa. Oke, jawaban yang tepat adalah Zoom Meeting. 15. Dalam rangka meningkatkan interaksi dan kolaborasi dalam kelas daring, seorang instruktur menggunakan forum diskusi. Apa strategi terbaik untuk memastikan forum diskusi tersebut aktif dan produktif? A. Memberikan poin tambahan. B. Memajukan suara memposting setiap hari. C. Mengawasi forum tanpa interaksi. D. Hanya menggunakan forum untuk pengumuman, menghapus forum jika tidak aktif. Antara A dan B. Agar em, diskusinya berjalan dengan aktif ya.
Memberikan poin tambahan untuk partisipasi, mewajibkan semua posting. Antara dua ya, kolaborasi kelas antara memberikan poin tambahan untuk partisipasi dan juga mewajibkan semua siswa memposting setiap hari. Oke, jawabannya agar menarik ya. Dia harus diberikan tambahan poin. Jawaban A. 16. Untuk membangun komunitas belajar yang kuat dalam pembelajaran daring, penting bagi pengajar untuk A. Memberikan semua materi di awal semester, B. Menyelenggarakan sesi tanya jawab mingguan, C. Menggunakan penilaian otomatis untuk semua tugas, D. Menghindari umpan balik individual, mengurangi interaksi sosial. Antara B atau C. Komunitas belajar yang kuat, maka harus dilakukan eh, antara menyelenggarakan sesi tanya jawab mingguan, ya, atau menggunakan pilihan otomatis untuk semua tugas. Oke, dua-duanya baik, namun akan lebih baik akan ada sesi tanya jawab setiap minggunya. Soal nomor 17. Dalam upaya meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran daring, seorang struktur memutuskan untuk menggunakan alat pembelajaran interaktif. Apa alasan utama menggunakan alat ini? A. Mempermudah pengumuman tugas. B. Memantau kehadiran siswa. C. Memberikan pilihan otomatis. D. Meningkatkan keterlibatan dan interaksi siswa. Jawabannya adalah D. 18. Seorang pengajar merancang modul pembelajaran daring tentang pengelolaan waktu untuk memastikan siswa dapat menerapkan konsep yang diajarkan. Metode pengajaran apa yang paling tepat digunakan? A. Menyediakan materi bacaan. B. Menggunakan studi kasus. C. Menyelenggarakan ujian. D. Mengadakan webinar. E. Memberikan ceramah. Yang paling tepat dalam metode daring antara B, ya, atau C, ya. Yang tepat adalah B, menggunakan studi kasus dan simulasi agar dapat diterapkan. 19. Dalam strategi flip classroom, apa peran utama dari kegiatan sinkron yang dilakukan secara daring? Memberikan materi baru, mengulang pelajaran, menyelesaikan tugas, memfasilitasi diskusi dan aplikasi praktis, mengadakan ujian langsung. Sebenarnya antara C dan D, ya. Peran utama kegiatan sinkron, menyelesaikan tugas mandiri, tapi memfasilitasi diskusi dan aplikasi praktis. Sinkron. Kegiatan mensinkron, ya. Oke, jawabannya D. 20. Seorang pengajar ingin memastikan bahwa semua siswa memahami materi sebelum lanjut ke topik berikutnya dalam pembelajaran daring. Teknik penilaian apa yang sesuai untuk tujuan ini? A. Penilaian sumatif pada akhir semester. B. Proyek kelompok besar. C. Kuis singkat. D. Penilaian berdasarkan partisipasi. E. Evaluasi kinerja kelompok. Jadi, semua siswa memahami materi sebelum lanjut ke topik. Maka, yang paling tepat adalah C. 21. Apa yang biasanya disajikan dalam bagian abstrak dari karya tulis ilmiah? Dan mengapa abstrak itu penting? A. Penjelasan rinci metodologi, ringkasan singkat dari keseluruhan isi. Jawabannya B. 22. Bagian metodologi dalam karya tulis ilmiah mencakup apa saja dan mengapa detail ini penting? Oke, metodologi. Mengapa detail ini penting? A. Abstrak. B. Pendahuluan. C. Tinjauan pustaka. D. Metodologi. E. Kesimpulan. Bagian metodologi dalam karya tulis ilmiah mencakup apa saja? Oke. Pada bagian metodologi, tinjauan pustaka. Oke, ya, dia membahas ya, nampaknya jawabannya metodologi ya, karena membahas tentang metodologi. 23. Apa yang disajikan dalam bagian hasil dan pembahasan dari karya tulis ilmiah? A. Ringkasan isi. B. Prosedur penelitian. Ya, jawabannya adalah hasil penelitian dan interpretasi. Jawabannya C. Apa tujuan dari bagian kesimpulan dalam karya tulis ilmiah? Menguraikan hasil penelitian secara rinci, meninjau literatur, mengulang metodologi, merangkum temuan utama dan implikasi. Jawaban D. 25. Apa yang harus disertakan dalam daftar pustaka dan bagaimana formatnya? A. Hasil penelitian. B. Penghargaan. C. Daftar referensi yang digunakan dalam penelitian. Jawaban C. 26.
Dalam pelatihan desain grafis, Widya Iswara menggunakan papan tulis interaktif atau interaktif whiteboard. Apa manfaat dari papan tulis interaktif ini? A. Mengurangi biaya. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Memungkinkan peserta berkolaborasi secara real time dengan alat digital. Maka jawabannya adalah C. Seorang media suara menggunakan aplikasi simulasi virtual untuk mengajarkan keterampilan kepemrograman. Bagaimana aplikasi membantu peserta? A. Mengurangi biaya. B. Menghindari penggunaan. C. Menyediakan lingkungan pemrograman yang aman terkontrol untuk berlatih. Jawabannya adalah C. 28. Dalam pelatihan tentang manajemen proyek, Widya Iswara menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau project management software. Bagaimana perangkat lunak ini bermanfaat? A. Mengurangi biaya. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pelacakan proyek secara aktif. Jawaban C. 29. Seorang media suara menggunakan teknologi smart glasses dalam pelatihan teknisi lapangan. Bagaimana smart glasses ini membantu peserta? A. Mengurangi biaya. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Memberikan instruksi dan data secara langsung di lapangan. Jawaban C. 30. Dalam pelatihan industri kreatif, Widya Suara menggunakan alat desain 3D, 3 dimensi. Bagaimana alat ini bermanfaat bagi peserta? A. Mengurangi biaya pelatihan. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Memungkinkan peserta untuk membuat dan memodifikasi model 3D secara langsung. C. 31. Seorang media suara menggunakan aplikasi game education untuk mengajarkan konsep ekonomi. Bagaimana game ini dapat meningkatkan pembelajaran? A. Mengurangi biaya. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Skenario interaktif yang mengajarkan konsep ekonomi melalui simulasi. Jawabannya C. 32. Dalam pelaksanaan kesehatan, Widya Iswara menggunakan mannequin medis untuk demonstrasi prosedur. Bagaimana mannequin ini membantu peserta? A. Mengurangi biaya. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Memberikan pengalaman praktis dalam melakukan prosedur medis. Jawaban C. 33. Seorang Widiswara menggunakan alat survei online untuk mengumpulkan umpan balik atau feedback dari peserta setelah setiap sesi pelatihan. Mengapa hal ini efektif? Jawabannya adalah C. Menyediakan data real time yang membantu meningkatkan kualitas pelatihan. Jawab soal nomor 34. Seorang Widiswara menggunakan peta pikiran atau mind map dalam pelatihan dan merencanakan proyek. Bagaimana peta pikiran dapat membantu peserta? Jawabannya adalah C. Memudahkan visualisasi hubungan antara ide dan konsep. 35. Dalam pelatihan manajemen proyek atau manajemen waktu, Widya Iswara menggunakan aplikasi manajemen tugas. Apa manfaat dari penggunaan aplikasi ini dalam pelatihan? Jawabannya adalah C. Memperkenalkan alat praktis yang bisa digunakan peserta dalam kehidupan sehari-hari. 36. Seorang widyaswara menggunakan software simulasi keuangan dalam pelatihan akuntansi. Bagaimana software ini membantu peserta? Jawabannya adalah C. Memberikan latihan praktis dalam lingkungan simulasi yang aman. 37. Dalam pelatihan peningkatan kreativitas, Widya Iswara menggunakan alat pemetaan ide atau ideation tools. Bagaimana alat ini dapat meningkatkan kreativitas peserta? Jawabannya adalah C. Memfasilitasi proses brainstorming dan pengembangan ide. 38. Seorang media suara menggunakan sistem voting elektronik selama pelatihan. Apa tujuan penggunaan sistem ini? Jawabannya adalah C. Mendapatkan umpan balik secara langsung dari peserta. 39. Dalam pelatihan keterampilan negosiasi, media suara menggunakan simulasi peran. Apa yang bisa dipelajari peserta dalam metode ini? Jawabannya adalah C. Mempraktikkan teknik negosiasi dalam situasi yang aman. Jawaban C. 40. Seorang media suara menggunakan aplikasi permainan edukatif dalam pelatihan kepemimpinan. Bagaimana permainan ini dapat membantu peserta? Jawaban yang tepat adalah C. Meningkatkan keterlibatan peserta melalui tantangan interaktif. 41. Salah satu prinsip penting dalam menentukan metode pembelajaran adalah mempertimbangkan kondisi kelas. Mengapa kondisi kelas penting dalam penentuan metode pembelajaran? A. Kondisi kelas menentukan seberapa banyak media yang digunakan, mempengaruhi kecepatan peserta dalam memahami materi, menentukan jumlah peserta yang dapat diikut sertakan, dan terakhir, mempengaruhi kemampuan individu dalam belajar mandiri. Mana yang paling tepat? Kondisi kelas ya. Media yang digunakan kurang tepat, mempengaruhi kecepatan peserta cukup lumayan. Kondisi kelas menentukan jumlah peserta yang dapat diinstruksikan, jumlah peserta kurang, mempengaruhi kemampuan individu dalam belajar. Ya, mempertimbangkan kondisi. Oke, kemampuan individu. Jawaban D. 42.
Apa definisi experiential learning menurut David Koch? A. Belajar menggunakan teori dan pengamatan. B. Berpusat pada pemahaman konsep secara abstrak. C. Melalui pengalaman langsung dan refleksi. D. Yang mengutamakan diskusi kelompok dan debat. E. Fokus pada penggunaan media digital. Experience. Eh, pengalaman ya. Oke, jawabannya C. 43. Mengapa pertimbangan biaya penting dalam penentuan metode pembelajaran, terutama dalam konteks lembaga pendidikan? A. Karena metode pembelajaran membutuhkan biaya yang sama. B. Biaya yang hanya relevan dengan pembelajaran daring. C. Biaya mempengaruhi ketersediaan SDA. D. Biaya tidak berpengaruh pada kualitas. E. Biaya selalu menjadi faktor utama dalam keputusan pendidikan. Ya betul ya, karena biaya ini menjadi sebuah faktor utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ya, khususnya dalam pendidikan. Jawabannya E. 44. Menurut David Kolb, apa yang menjadi inti dari learning cycle dalam konsep experiential learning? Learning cycle. A. Proses pengamatan penjelasan teori. B. Pengalaman langsung refleksi. C. Pengujian pengulangan. Oke, learning cycle, pengulangan. Jawabannya C. Bagaimana metode ceramah yang dapat ditampilkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran? A. Mengurangi durasi ceramah, menambahkan lebih banyak teori. B. Menggunakan lebih banyak teknologi menggantikan interaksi langsung. D. Mengkombinasikan ya ceramah dengan diskusi dan tanya jawab. Jawabannya C. 46. Mengapa metode diskusi efektif dalam pembelajaran tidak langsung? Karena metode yang membutuhkan biaya rendah, memungkinkan pengajar mendominasi pembelajaran, dan C. Mendorong partisipasi aktif dan pemahaman mendalam. Jawaban C. 47. Bagaimana metode bermain peran atau role playing dapat mendukung perubahan perilaku peserta didik? Jawabannya A. Memberikan banyak informasi. B. Mengurangi interaksi. C. Memungkinkan peserta mengalami situasi nyata. Jadi seolah-olah ya. Jadi pemeran. Jadi jawabannya C. 48. Saat merancang program pelatihan untuk pegawai baru, Dina mempertimbangkan kondisi kelas yang akan digunakan. Kelas tersebut berukuran kecil dengan kapasitas maksimal 15 orang. Dina ingin menggunakan metode yang memungkinkan interaksi maksimal di antara peserta agar mereka bisa saling berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Metode apa yang paling tepat bagi Dina untuk digunakan? A. Ceramah. B. Tanya jawab. C. Diskusi kelompok kecil. Jawabannya adalah C. 49. Andi, seorang instruktur pelatihan, menyadari bahwa peserta pelatihan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa peserta lebih cepat memahami materi melalui gambar dan diagram, sementara yang lain lebih menyukai diskusi kelompok. Bagaimana Andi dapat menyesuaikan metode pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan semua peserta? Maka jawabannya adalah A. Metode ceramah. B. Metode beragam sesuai gaya belajar peserta. Menggunakan metode self-paced learning untuk semua peserta. D. Menghindari penggunaan media sosial visual, mengurangi interaksi. Jawaban yang tepat adalah B. Metode yang beragam ya, dengan sesuai dengan gaya belajar peserta. Nomor 50 terakhir, Rina adalah seorang pelatih yang ingin mengajarkan keterampilan manajemen krisis kepada para peserta. Dia memutuskan untuk menggunakan metode pembelajaran yang mengadopsi experiential learning. Salah satu pelatihannya melibatkan peserta dalam simulasi situasi kritis yang nyata. Mengapa metode ini efektif dalam mengajarkan keterampilan manajemen krisis? A. Peserta hanya perlu mendengarkan teori. B. Dapat merasakan pengalaman langsung. Ya. C. Tidak memerlukan persiapan khusus. D. Menghindari penggunaan teknologi. Dan E. Lebih cepat dibandingkan metode yang lain. Jawaban yang tepat adalah karena peserta dapat merasakan pengalaman langsung dalam mengelola krisis. Jawabannya adalah B. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Akan kita lanjutkan di part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.